Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Ananda Hambali dengan NIM 211041147 akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang teori yang saya pilih, yaitu teori dramaturgi. Lalu di sini ada topik outline untuk presentasi hari ini, yaitu ada introduction, yaitu pengenalan dan pengertian tentang teori dramaturgi, lalu komponen dan asumsi tentang teori dramaturgi, ada stage atau panggung tentang teori dramaturgi, dan juga ada studi kasus. Yang pertama, kita akan masuk pada introduction atau pengenalan, yaitu ini adalah founder dari teorinya, yaitu Erving Goffman. Lalu di sini ada dua pengertian dan satu tentang betapa pentingnya teori dramaturgi ini dalam kehidupan manusia. Pengertian yang pertama itu adalah teori interaksi sosial yang bermakna teater atau drama yang disandiwarakan oleh kehidupan asli manusia. Lalu untuk pengertian yang kedua itu adalah situasi dramatik yang seolah-olah terjadi di atas panggung sebagai ilustrasi untuk menggambarkan individu-individu dan interaksi yang dilakukan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Jadi teori dramaturgi ini mengangkat kehidupan manusia atau kehidupan sosial manusia tapi dikemas dengan pengertian panggung. Jadi manusia ini seperti aktor-aktor pemain drama dan kehidupan sehari-hari ini dan tempat di mana mereka berinteraksi dan tinggal itu sebagai panggungnya. Lalu mengapa sangat penting untuk teori dramaturgi ini? Karena pendekatan dramatismenya ini menjadi simbol utamanya teori dramaturgi, dan di teori dramaturgi ini karena mengangkat banyak kehidupan manusia, itu kita akan berinteraksi melalui bahasa dan berkomunikasi. Nah, itu menjadi simbol utamanya dalam alat komunikasi. Makanya teori dramaturgi ini sangat berkaitan dengan ilmu komunikasi. Lalu yang kedua ada komponen dan asumsi. Yang pertama, komponennya itu dibagi menjadi 3, yaitu seseorang mengembangkan bagaimana ia tampil bagi orang lain. Jadi di sini seorang individu itu tidak menampilkan diri mereka selayaknya apa yang memang mereka punya, tapi mereka mencoba menjadi orang lain. Lalu komponen kedua itu seseorang mengembangkan perasaan diri sebagai akibat mengembangkan penilaian orang lain. Jadi karena teori dramaturgi ini manusia berlaku sebagai aktor dan kehidupannya adalah panggungnya, di drama ini kan ada penonton dari drama tersebut. Jadi orang-orang yang menonton kehidupan seseorang ini akan menjadi sebagai penilai, dan mereka akan memberikan penilaian atau kritik yang ketika mereka berikan penilaian itu kepada seseorang yang menjadi aktornya, seseorang itu akan mengembangkan nilai-nilai atau kritik-kritik tersebut untuk mengembangkan perilaku ataupun perasaan di diri mereka. Lalu komponen yang ketiga adalah seseorang membayangkan bagaimana penilaian orang lain atas penampilannya. Jadi ketika uh, para penonton atau orang lain yang melihat kehidupan kita ini tidak memberikan penilaian atau kritik, atau bisa dibilang mereka memilih diam, pasti terkadang aktor-aktornya yaitu kita yang memiliki kehidupan dan uh, berperilaku sehari-harinya terkadang akan berpikir bagaimana ya penilaian mereka atas diri saya atau atas perilaku yang telah saya lakukan, seperti itu. Lalu ada asumsi, yaitu asumsinya adalah Erving Goffman mengasumsikan bahwa identitas disajikan kepada suatu khalayak pada suatu kejadian tertentu dan di tempat tertentu. Jadi identitas kita itu dapat berubah-ubah sesuai kejadian atau sesuai tempat dan lingkungan. Sebagai contoh, misalkan saya ini seorang manusia, akan tetapi ketika di rumah, identitas saya adalah sebagai seorang anak. Akan tetapi ketika saya pergi ke UPN veteran dan belajar di sana, identitas saya adalah mahasiswa. Begitupun selebihnya seperti di lingkungan pertemanan, atau saya menjadikan peran diri saya sebagai kakak, dan banyak hal lainnya. Lalu selanjutnya ada stages atau panggung. Jadi karena dramaturgi ini teori yang uh,
melihat kehidupan manusia sebagai drama, tentu ada panggungnya, yaitu dibagi menjadi panggung depan atau front stage dan panggung belakang yaitu backstage. Pada front stage ini keadaan di mana diri kita sedang menjadi bagian dari pertunjukan dan pada tahap ini kita menampilkan yang terbaik dan membranding diri kita sesuai dengan penilaian orang lain. Dan pada front stage ini orang lain dianggap seperti penonton dalam hidup kita. Jadi di front stage ini kita berlaku sehari-hari atau perilaku kita yang ada di masyarakat. Jadi terkadang sesuai lingkungannya. Eh, kita akan branding diri sesuai dengan lingkungan yang kita tinggali. Misalkan kita tinggal di lingkungan yang penuh dengan orang-orang religius dan agamis, tentu kita akan memposisikan diri kita sebagai orang-orang yang berperilaku baik dan tidak menyimpang dari ajaran-ajaran religius tersebut. Lalu ketika untuk backstage, itu adalah keadaan di mana kita sedang berada pada belakang panggung dan tidak ada yang menonton. Kita hanya menjadi diri kita tanpa harus menampilkan apa-apa. Jadi, kalau branding ini kan sesuai dengan lingkungan yang kita tinggali. Akan tetapi ketika kita sedang sendiri dan tidak ada orang yang menilai, kita akan mengeluarkan sifat asli kita dan menjadi apa adanya tanpa harus berperilaku sesuai kemauan lingkungan atau orang lain. Lalu di sini yang terakhir ada kasus. Studi kasusnya ini adalah ketika kita mengambil contoh lapas. Lapas ini memiliki fungsi sebagai tempat pembinaan para narapidana. Akan tetapi, beberapa narapidana belum merasakan manfaat dari fungsi lapas ini. Maka dari itu, banyak dari narapidana menggunakan waktu ini untuk bermain peran agar seperti terlihat sudah memiliki perubahan dengan tujuan untuk bebas. Jadi, lapas ini kan tempat orang-orang yang pernah melakukan tindak kejahatan atau kriminal. Di sini mereka dibina agar lebih bisa bermanfaat bagi masyarakat ketika mereka bebas. Akan tetapi, eh, sebagian dari orang-orang di lapas ini mungkin belum sadar bahwa tindakan yang mereka lakukan dahulu itu sebuah kesalahan dan mungkin mereka tahu mereka salah, akan tetapi mereka merasa itu adalah hal yang normal bagi mereka. Jadi, pada lapas ini, ketika mereka ingin bebas, mereka akan bermain peran seakan-akan mereka ini merasakan manfaat dari pembinaan di lapas tersebut, dan mereka akan berperilaku baik agar para sipir atau penjaga atau polisi itu melihat mereka sudah bisa dibebaskan. Gitu. Dan ini adalah referensi saya dalam mencari teori dramaturgi, dan inilah akhir presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.